Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Farhan. Saya dari kelas AP3A, Mahasiswa Politeknik Kriminal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori nilai guna. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility kardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kedua, ada pendekatan nilai guna ordinal, yaitu manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasi. Selanjutnya ada teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen pertama adalah nilai guna, dibagi menjadi dua, yaitu dari kardinal dan ordinal, dan kardinal dibagi menjadi dua, yaitu marginal dan total. Selanjutnya ada definisi teori nilai guna atau utility. Jadi teori nilai guna ini atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai gunanya semakin rendah pula. Teori nilai guna atau utility. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian. Yang pertama, nilai guna total. Dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari konsumsikan sejumlah barang tertentu. Kedua, nilai guna marginal. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Selanjutnya ada hipotesis utama teori nilai guna. Jadi hipotesis utama teori nilai guna ini dikenal dengan law of diminishing marginal utility atau hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Jadi ini dikenal dengan nilai guna marginal yang semakin menurun. Yang menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Jadi dikatakan hipotesis teori nilai guna ini berkatakan apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah satu unit, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Selanjutnya ada hipotesis utama teori nilai guna juga. Pada hakikatnya hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam konsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang lainnya. Selanjutnya ada hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Jadi tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Baik. Kesimpulannya itu ini dia kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari hukum nilai guna marginal yang semakin menurun adalah tambahan nilai guna yang akan diperoleh seorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Selanjutnya ada pendekatan guna utility atau kardinal, bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasannya yang dapat dicapainya. Jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai utility atau nilai kegunaan barang tersebut. Marginal merupakan pertambahan atau pengurangan jumlah kepuasan yang diperoleh individu konsumen dikarenakan adanya pertambahan atau pengurangan dalam mengkonsumsi suatu barang, suatu produk, sehingga secara matematis nilai guna marginal atau marginal utility
atau MU dapat dirumuskan sebagai berikut. MU sama dengan segitiga TU per segitiga Q. Nilai guna total utility akan tercapai saat MU sama dengan 0 dan sementara MU sama dengan segitiga TU per AQ. Jadi berikut adalah pendekatan grafik. Jadi dapat kita lihat di sini jumlah buah mangga yang dimakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan di bagian nilai guna total ada angka 0, 30, 50, 65, 75, 83, 87, 89, 90, 99, 85, 8 dan di kolom nilai guna marginal tidak ada dan 30, 20, 15, 10, 8, 4, 2, 1, minus 1, minus 4. Berikut adalah grafik nilai guna total. Jadi dapat kita lihat di sini yang pertama, titik pertama itu ada 83 TU. Maaf, ya, titik pertama 83 TU, Q5, 5Q, Q5, dan titik kedua itu ada 90 TU dan 8Q, dan yang titik terakhir ada dan titik yang terakhir ada sekitar 80 TU dan 11Q. Jadi terbentuklah grafik seperti itu yang disebut dengan nilai guna total. Baik, selanjutnya adalah nilai guna marginal. Nanti kita lihat titik pertama 30 MU dari atas turun ke bawah, Q minus sekitar minus 7 M 7Q, dan terbentuklah dari atas ke bawah. Ini disebut dengan grafik nilai guna marginal. Selanjutnya, pendekatan nilai guna kardinal, maksimasi nilai guna. Diketahui sama dengan TU sama dengan 7Q2 kurang Q3. Dihitung berapa unit jumlah produk untuk mencapai nilai guna total. 2. Berapa jumlah nilai guna total tersebut. 3. Gunakan analisis tersebut dengan menggunakan pendekatan tabel dan menggunakan pendekatan kalkulus. Jadi ini dia maksimasi nilai guna. Pendekatan tabel dari persamaan TU sama dengan 7Q kurang Q3. Di kolom X ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan TU 0, 6, 20, 36, 48, 50, 36, 0, minus 64, 1, minus 162, minus 300. MU sama dengan 0, 11, 16, 15, 8, minus 5, 24, minus 49, minus 80, minus 117, minus 10. Pendekatan matematis berikut. TU maksimum akan terjadi jika MU per delta Q sama dengan 0, maka 14Q dikurang 3Q2 sama dengan 0, dan kurung 14 kurang 3Q sama dengan minus 3Q sama dengan minus 14Q sama dengan 4,67. Di Q sama dengan 5 unit pembuat 5 unit. Jadi Q-nya sama dengan 5 unit. Jadi maka TU sama dengan 7Q2 per Q3. TU sama dengan 7 kali 5 per 2 kurang 5 per 3. Jadi 7 kali 25 per kurang 125 sama dengan 175 dikurang 125, dan hasilnya TU adalah 50. Cara memaksimumkan nilai guna. Kerumitan yang ditimbulkan untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga barang. Kalau harga barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Cara maksimuman nilai guna. Jadi dalam keadaan di mana harga-harga berbagai macam barang adalah berbeda, dua syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsikan agar memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberi nilai guna marginal yang sama besarnya. Pendekatan nilai guna marginal.
Di permasalahan yang timbul dari kondisi di atas adalah seberapa besar komposisi jumlah barang yang akan dapat memaksimalkan nilai gunanya. Nilai guna akan mencapai tingkat maksimal pada saat nilai guna marginal pada setiap produk adalah sama. Berdasarkan para penjelasan tersebut, maka secara matematis maksimasi nilai guna adalah sebagai berikut. MU produk A per PA sama dengan MU produk B per PB. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya berupa permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurvanya itu dari kiri atas turun ke bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Itu efek pergantian dan efek pendapatan. Efek pergantian, perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Efek pendapatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah Dari ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang mewujudkan kurva permintaan. Andaikan seorang konsumen hanya membeli dua jenis barang, yaitu makanan, dan pakaian. Andaikan apabila ia menggunakan 10 unit makanan, konsumen itu mencapai keseimbangan konsumsi. Paradoks nilai. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara harga air dan harga berlian. Air merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia, tetapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya jauh lebih mahal dari harga air. Teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujud kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan oleh seorang di dalam mengkonsumsikan segala barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Contoh surplus konsumen. Surplus konsumen wujud sebagai akibat dari nilai guna marginal yang semakin sedikit. Uraian sebelum ini telah menunjukkan bahwa harga suatu barang berkaitan rapat dengan nilai guna marginalnya. Contoh angka. Contohnya, seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga, dan dia bertekad membeli suatu buah yang cukup besar bila harganya seharga Rp1.500. Sampainya dia di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkannya hanya berharga Rp1.000. Jadi dia dapat memperoleh mangga yang diinginkan dengan harga 500 lebih murah daripada harga yang bersedia dibayarkannya atau harga yang telah diperhitungkannya sebelumnya. Jadi nilai 500 ini dinamakan surplus konsumen. Baiklah, demikianlah hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.